mulai ya. Kalau nanti presentasi bab 1 Azam Al-Zahidin. Satu orang atau berapa orang, Azam? Ini bab 1 dari buku Kenneth Newton. Ya, silahkan. Antum menyebutkan dulu ya. Presensi antum itu loh. Kenneth Newton itu berapa bab? Ya. Antum jelaskan di bab 1. Silahkan. Azam. Baik. Sebenarnya. Di layar itu sudah kelihatan Pak Azam? Sudah kelihatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan bab pertama dalam buku Foundation of Comparative Politics, Democracy of the Modern World, karya Kenneth Newton dan Jan V. van Det. Penerbitnya yaitu Cambridge University Press. Tahun terbitnya tahun 2016. Buku ini adalah edisi kedua. Jumlah bab 18 bab. Bisa disebutkan? 18 bab itu sebenarnya. Bab pertama mengenai asal muasal dan perkembangan negara. Bab kedua, dalam bab pertama terbagi menjadi sub-bab. Subbab pertama adalah tentang apa itu negara. Subbab kedua dijelaskan tentang korelasi antara negara dengan demokrasi. Subbab ketiga dijelaskan tentang gejolak yang terjadi dalam demokrasi. Lalu dalam bab kedua membahas tentang kebijakan, struktur, dan institusi. Dalam bab 2 ini juga terdiri dari sub-subbab. Sub-subbab pertama menjelaskan tentang konstitusi. Subbab kedua bab 2 langsung aja presidensial dan pemerintahan parlementer. Halo Azam. Langsung ya. Kalau bab 2 cukup yang dibaca babnya aja sampai bab 3 sekian, terus baru bab 1 detailnya apa. Ya, silakan. Dilanjut. Ya, bab 3 membahas tentang sikap dan perilaku politik. Ya, terus lanjut bab 4. Bab 4 menjelaskan tentang kebijakan dan performa politik dan ideologi politik. Jadi buku ini terdiri dari 4 bab sebenarnya Ustaz, tapi terdiri dari sub-subbab. Sub-subbab itu terdiri dari 18 bab. Itu ya. Nah, Ustaz. Ya, betul. Terus? Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab pertama dari buku Kenneth Newton tadi. Ini adalah ringkasan-ringkasan yang saya dapat, yang saya review. Yang pertama adalah The Development of the Modern State. Inti dari ilmu perbandingan politik dan pemerintahan adalah studi tentang perbedaan dan persamaan yang terdapat di antara negara-negara yang ada di dunia ini, baik dalam segi institusi politik maupun dan bentuk pemerintahan. Kita tidak akan pernah bisa memahami perdebatan-perdebatan tentang konsep kedaulatan negara yang mulai kabur di era globalisasi atau ketegangan politik yang terjadi dalam Uni Eropa yang notabene sebuah institusi politik setingkat di atas negara dan sebagainya tanpa menggunakan dan memahami apa itu definisi konkret tentang negara itu sendiri. Jadi hal yang paling penting dari ilmu perbandingan politik itu kita harus mengetahui terlebih dahulu Ustaz, apa itu definisi konkret dari negara itu sendiri. Makanya dari bab pertama ini dijelaskan tentang definisi negara. Tapi bukan berarti bahwa negara adalah yang terpenting, bukan. Tapi yang dimaksud adalah bahwa keberadaan negara itu yang paling penting. Bahwa keberadaan negara sebagai inti pusat dalam ilmu perbandingan politik tak terelakkan. Konsep negara adalah fondasi terpenting dalam ilmu perbandingan politik ini. Ya. Halaman kedua Ustaz. Ya. Titik start awal dalam pembahasan buku ini adalah tentang sifat alami negara modern.
Dan pertanyaan pertama yang mengawali bab ini adalah bagaimana kita mengenali negara ketika kita melihatnya. Maksudnya bagaimana kita bisa menganggap sesuatu wilayah itu bisa dikatakan sebagai negara. Nah, dalam bagian pembuka ini kita akan membahas dengan lebih mendalam lagi dengan membahas 5 topik berikut ini. Yang pertama, apa itu negara? Habis itu wilayah, masyarakat, dan kedaulatan, kemunculan negara modern, dan penyebab peperangan dan kapitalisme, dan perkembangan negara setelah tahun 1945. Ya, yang pertama, apa itu negara? Negara hanyalah salah satu cara dari sekian banyak cara yang digunakan untuk mengatur pemerintahan. Dahulu konsep negara itu belum dikenal secara luas. Banyak bentuk sistem pemerintahan lain yang berbeda, seperti negara kota, kerajaan, kekaisaran, dan lainnya. Nah, sistem negara yang kita kenal sekarang itu bisa dikatakan sebagai penemuan terbaru dalam bidang politik. Nah, sekarang negara itu sudah tersebar kemana-mana. Tidak ada suatu wilayah di atas muka bumi ini yang bebas dari kedaulatan negara, kecuali Samudra dan Antartika, yang sampai sekarang belum ada negara yang mengklaim wilayah tersebut. Walaupun negara sudah universal, masih saja negara ini menimbulkan teka-teki. Banyak para ilmuwan, filsuf, politikus yang mendebatkan definisi asli negara selama berabad-abad. Nah, contohnya tuh sudah bisa dipastikan tuh bahwa Perancis, Denmark, Uruguay, dan Afrika Selatan adalah negara. Dan mereka tuh juga dianggap negara lain. Tapi tetap saja ada 6 poin masalah yang akan muncul ketika kita mencoba mengkarakteristikkan negara dalam istilah umum. Ya. Dalam upaya mendefinisikan negara tuh ada 6 masalah yang dijumpai oleh para ilmuwan tadi. Yang pertama, negara tuh mempunyai jenis variasi yang sangat banyak sekali. Dimulai dari zaman Prancis di bawah kekuasaan Louis XIV 14 yang merupakan gabungan dari 190 negara merdeka di dunia, atau negara-negara demokrasi modern yang dimulai dari India hingga Kanada, dari Uni Soviet zaman Stalin hingga Jerman masa Hitler. Bagaimana bisa kita mengelompokkan atau mengkotakkan dari sekian banyak fenomena politik barusan menjadi satu kata, yaitu negara? Nah, jadi dalam zaman dahulu tuh banyak model-model politik, fenomena politik seperti itu, Ustaz. Tapi kita akan menemui banyak problem kita mengkotakkan atau mengeneralisir apakah tadi itu termasuk negara atau bukan. Yang kedua, beberapa bentuk dalam pemerintahan ada yang terlibat seperti negara, tapi memang sebenarnya mereka tuh bukan negara. Nah, jadi mereka tuh perannya tuh kayak negara, tapi mereka bukan negara. Contohnya adalah Uni Eropa atau Federasi Rusia. Mereka berjalan dan beroperasi mirip seperti negara pada umumnya. Tapi apakah mereka bisa dipandang sebagai negara seperti Argentina, Taiwan, dan Latvia? Yang nomor 3, Vatikan, Luxembourg, Monaco, dan San Marino nampak seperti negara. Tapi mereka tidaklah sama dengan tetangga mereka, Perancis dan Italia. Yang seperti kita ketahui, Vatikan kan negara kota, sementara negara Perancis itu negara yang berbeda dengan Vatikan. Yang nomor 4, beberapa negara dianggap sebagai negara sejak lama, tapi status Palestina dan Israel hingga sekarang masih diperdebatkan. Apakah suatu entitas, suatu wilayah bisa dikatakan negara hanya karena entitas atau wilayah tadi disebut sebagai negara? Lalu 2 poin terakhir, bahkan untuk negara yang statusnya tak diperdebatkan, tetap saja ada kesusahan bagi Perancis. Contohnya adalah Perancis. Untuk mendapatkan tanggal pasti kapan hari kemerdekaannya. Apakah pada tahun 1789 atau flashback kembali ke Traktat Verdun tahun 1843, apakah negara sudah ada terlebih dahulu sebelum Eropa datang mengkolonialisasi? Apakah Babilonia dan Roma bisa dikatakan sebagai negara menurut pengertian kita sekarang? Dan yang terakhir adalah, masalah terakhir adalah istilah negara hampir mirip namun berbeda dengan istilah-istilah politik lainnya, seperti bangsa, country, negara kota, institusi pemerintahan, dan kerajaan. Bahkan semakin dipersulit karena seringkali mereka dianggap sebagai sinonim dari negara. Nah, kesimpulan.
Karakteristik di atas mengandung beberapa pernyataan. Pernyataan pertama yaitu negara adalah bukan sebuah konstruksi yang abstrak, tapi merupakan variasi dari kehidupan sosial manusia atau komunitas. Lebih lanjut lagi, bukan hanya sebatas komunitas biasa, tapi komunitas yang paling penting, yang terpenting. Jadi negara adalah komunitas sosial paling penting. Komunitas ini biasa disebut sebagai komunitas politik. Pada akhirnya, komunitas-komunitas lain masuk menjadi satu bagian di dalam komunitas politik ini. Kedua, negara modern mengklaim bahwa mereka adalah kekuatan yang paling dominan. Tepatnya dikatakan oleh Aristoteles, dalam rangka untuk mendapatkan dan mempertahankan posisi sebagai komunitas politik tertinggi, negara harus punya kuasa atau power di atas komunitas yang lain. Maka dari itu, konsep power adalah konsep yang paling penting ketika kita ingin berbicara mengenai politik dan negara. Yang terakhir, konsep power di sini bila dipakai untuk menjelaskan negara masih belum cukup. Negara masih mempunyai ciri-ciri khusus lainnya, yaitu slide berikutnya. Masih ada sebenarnya. Masih ada. Oh iya, kawan. Nah, Ini ya. wilayah, ya, ciri-ciri negara, Ustaz. Ciri-ciri negara yaitu pertama, dia mempunyai wilayah. Sebuah negara pastinya membutuhkan wilayah merdeka mereka sendiri. Ini ya. Nah, Ustaz. Ya, ada. Wilayah ini tak terbatas, bisa sebesar India atau bahkan sekecil Vatikan. Perbatasan negara ini adalah status yang tak terbantahkan dan akan terus dipertahankan terus-menerus. Wilayah ini juga mencakup udara dan samudera. Kedua, negara mempunyai masyarakat. Negara juga memerlukan masyarakat. Masyarakat yang hidup bersama, sama dengan wilayah. Masyarakat bebas bisa sebanyak masyarakat Cina sekalipun atau sesedikit masyarakat Pulau Palalu. Untuk bisa dikatakan sebagai masyarakat, mereka harus mempunyai suatu hal yang sama, suatu hal tujuan secara umum, yaitu agama, bahasa, sejarah, atau ras. Lalu kedaulatan. Nah, ciri-ciri negara selanjutnya. Negara itu berdaulat. Dengan kedaulatan, negara mempunyai wewenang tertinggi dan mampu bertindak bebas dan merdeka. Kedaulatan terbagi menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam adalah negara bebas dan merdeka untuk bertindak dalam urusan dalam negeri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan keluar adalah sebuah fakta bahwa suatu negara itu diakui oleh negara lain. Nah, kedaulatan berarti kemerdekaan dan tidak di bawah kekuasaan komunitas politik atau negara lain. Kesimpulan, setiap negara mempunyai ketiga ciri-ciri utama ini. Setiap negara mengklaim kedaulatan di atas masyarakat dan wilayah mereka. Mengklaimnya Lebih itu nggak spesifik. usah pakai mengklaim maksud. Ya, sudah lanjut. Apa? Ya, lanjut. Lebih spesifiknya lagi, kita bisa menganggap negara adalah suatu komunitas politik yang memaksa peraturan dalam suatu wilayah dan bersifat mengikat masyarakatnya. Nah, kedaulatan bukan berarti bahwa negara berdiri di atas hukum, melainkan kebanyakan negara membatasi kekuasaan kedaulatan mereka ini dengan tunduk di bawah aturan konstitusi negara mereka sendiri. Jadi negara maksudnya tuh tidak bisa bertindak sewenang-wenang di atas hukum, tapi melalui konstitusi ini negara itu membuat penjara atau membuat kerangkeng, membuat batas untuk negara itu sendiri melalui konstitusi, aturan konstitusi negara itu sendiri. Oh. Ini. Iya. Ini sub-bab Ustaz. Sub-bab yang ada di bab pertama. Ya, kebangkitan negara modern. Sejarah kebangkitan negara modern zaman dahulu. Negara pertama kali muncul pada abad pertengahan Eropa, di antara abad 11 hingga abad ke-16. Pada zaman itu penguasa wilayah setempat mengklaim kemerdekaan, menciptakan sistem demokrasi dan bala tentara ciptaan mereka sendiri. Pada waktu yang bersamaan pula, ide tentang kedaulatan juga ikut berkembang. Walaupun begitu, setiap negara mempunyai ciri pola sejarah yang unik dan dalam perkembangannya menuju ke negara modern, dan tidak ada satupun negara yang berpola sama. Nah, ketika kita ingin membahas lebih lanjut mengenai pembentukan negara, kita harus berangkat dari dua pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, konsep negara sekarang terikat erat dengan sejarah Eropa dan teori politik Barat. Yang kedua, tidak ada hukum umum atau khusus yang mengatur mengenai kemunculan
mengenai berdirinya atau kemunculan atau hilangnya suatu negara atau runtuhnya suatu negara. Ini ada Steinrock mengklasifikasi 4 tingkatan perkembangan negara modern. Bisa dilihat, yang pertama, poin pertama itu state formation, yang kedua nation building, yang ketiga mass democracies, yang keempat welfare states. Nah, peperangan dan kapitalisme. Peperangan. Dahulu fokus pembangunan pada masa awal perkembangan Eropa itu pada mengamankan wilayah dengan harapan untuk memusatkan kekuatan politik, elit politik. Kekuatan militer mungkin yang terpenting dalam proses ini. Teknologi militer semakin lama semakin berkembang. Tentara yang pada awalnya, pada dahulu kala, hanya dengan pasukan infanteri, pedang dan kuda, sekarang digantikan dengan peralatan artileri dan senjata lengkap. Yang dulunya hanya pasukan pengawal kecil yang mengawal kaum elit bangsawan, sekarang menjadi pasukan full abdi negara, seperti pasukan pengawal presiden. Hak dan power bangsawan elit lokal digantikan dengan power negara dan sumber daya yang tersentralisasi. Jadi perkembangan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Yang kedua, kebutuhan untuk menginisiasi perang melawan musuh dalam atau luar negeri berfungsi sebagai elemen penguat pembentukan negara. Jadi ancaman musuh baik dalam ataupun luar negeri itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk menguatkan pembentukan negara. Karena hanyalah negara seorang yang mampu untuk mengatur dan membayar jumlah pasukan perang yang begitu besar. Hingga perang bisa dikatakan adalah hal yang wajar pada abad ke-16 sampai dengan abad yang ke-17. Jadi abad 16 sampai 17 dulu di benua Eropa sering terjadi peperangan, dan peperangan itu dianggap adalah hal yang wajar. Keterlibatan terus-menerus dan perjuangan yang panjang demi mencapai dominasi ini selama berabad dalam sejarah Eropa bisa dilihat sebagai faktor utama munculnya negara modern yang sekarang dengan segala kekuatan dan kapasitasnya. Nah, kebangkitan kapitalisme pada negara-negara itu mulai pada abad 18 hingga abad 19 juga merupakan salah satu faktor munculnya negara modern. Produksi ala-ala kapitalisme menyatukan 2 hal penting, tenaga kerja dan sumber daya. 2 hal tersebut diperlukan untuk memproduksi barang yang saling menguntungkan. Akan tetapi produksi ini bergantung kepada ketersediaan dan infrastruktur yang aman. Infrastruktur yang dimaksud ini bukan hanya sekedar jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain, tapi juga termasuk tentang fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, dan juga termasuk polisi atau aparat keamanan yang mampu menjamin perlindungan hak milik dan regulasi kontrak komersial. Hal-hal di atas hanya mampu dicapai dengan mengandalkan negara. Kapitalisme membutuhkan sebuah institusi yang mampu mengamankan 4 nilai penting. Yang pertama itu untuk mengamankan investasi, untuk mengamankan sumber daya, untuk mengamankan investasi itu ya sumber daya, habis itu mesin produksi dan lain-lain. Yang kedua untuk menyediakan infrastruktur sosial dan fisik. Yang ketiga untuk mengatur konflik yang terjadi pada kapitalisme di antara negara, para kapitalis dan kelas lain. Yang keempat untuk melindungi kepentingan kapitalis. Ya, institusi yang dimaksud di sini tadi itu yang mampu menjamin itu semua. Tak lain tak bukan adalah negara itu sendiri. Negara itu kan mempunyai wilayah teritorial yang pasti. Negara itu juga mampu memonopoli kekuatan dan mempunyai wewenang untuk menarik pajak dan menyediakan fasilitas dan layanan umum. Tidak ada institusi lain yang sehebat negara ini. Dan tanpa adanya negara tidak akan ada yang namanya kapitalisme. Jadi dalam perkembangan negara modern dari dahulu sampai hingga sekarang itu kapitalisme itu juga termasuk salah satu faktor yang menuntun negara-negara pada zaman sekarang adalah negara yang modern. Nah, setelah 1945 dari Eropa memang muncul ide tentang negara, tapi perkembangan yang signifikan baru nampak pada pertengahan abad ke-20. Banyak negara baru berdaulat yang muncul setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Negara-negara dunia ini membentuk sebuah organisasi yang menyatukan mereka semua, terus dalam perihal konflik internasional. Bahkan beberapa ahli ada yang mendambakan, yang mengangan-angankan terbentuknya pemerintahan dunia. Ya, Liga Bangsa-Bangsa nih contohnya. Pertama kali ditemukan pada tahun 1919. Tapi akan tetapi tak mampu bertahan hingga akhirnya muncullah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keanggotaan PBB adalah pertanda kenegaraan yang jelas dan diakui oleh dunia internasional. Jadi ketika suatu negara tuh sudah bisa masuk PBB, dia tuh sudah jelas bahwa dia tuh bisa dikatakan sebagai negara. Dan hampir semua negara di dunia ini bergabung, kecuali Vatikan, Sahara, Palestina, Kosovo, dan Taiwan. Walaupun begitu,
negara-negara tersebut tadi masih dianggap sebagai negara. Ya, ini teori terbentuknya negara. Teori negara modern itu dibagi menjadi dua teori besar, grand teori. Yang pertama itu teori politik normatif. Teori ini didasarkan pada nilai dan bagaimana seharusnya dunia ini menjadi seperti apa dan bagaimana seharusnya pemerintah itu bertindak. Yang kedua, teori politik empiris. Sangat berbeda dengan teori pertama. Teori ini menjelaskan tentang kenyataan sebenarnya bagaimana negara berjalan dan mengapa berjalan seperti itu. Nah, dari dua teori, para ilmuwan politik, sejarawan, dan filsuf itu mempunyai pendekatan-pendekatan umum, yaitu tentang konstitusional, ethical and moral, konflik, dan pluralis. Nah, teori negara modern tadi, yang pertama konstitusional. Negara didirikan atas dasar beberapa kesepakatan atau kontrak sosial yang dibentuk pemerintah dan rakyatnya, yang mendefinisikan fungsi utama dan tugas utama suatu negara. Yang kedua, kode etik dan pendekatan nilai. Pada intinya adalah bagaimana negara itu mengatur masyarakat supaya individu dalam negara itu dapat hidup bersama, sedamai dan sepuas mungkin. Yang ketiga, pendekatan konflik. Teori ini melihat negara hanyalah alat untuk menjalankan kekuasaan yang diperlukan untuk mengatur konflik atau yang lainnya. Negara ini juga mementingkan nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, pendekatan pluralis. Teori ini mirip dengan yang di atas, tapi alih-alih melihat negara sebagai alat, pluralis melihat negara semacam wasit yang menggunakan kewenangannya atau paksaan jika perlu secara sah untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat diperlakukan secara cukup adil. Nah, ini apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas, apa yang saya bahas barusan tadi akan saya. Ini ringkasan singkat dari apa yang saya bahas dari tadi. Yang pertama, bab ini telah membahas kesulitan dalam mengkarakterisasi dan mendefinisikan negara dan dilalui dengan perkembangan historis negara modern. Ya, meskipun globalisasi secara luas dikatakan mengurangi kekuatan dan kepentingan negara atau bahkan menyebabkan kematian atau keruntuhan negara, jumlah negara di dunia ini sampai sekarang malah masih terus meningkat dengan pengecualian Antartika dan Laut Lepas atau samudra. Setiap tempat di bumi ini termasuk salah satu dari 195 atau lebih negara bagian di dunia saat ini. Jadi semua wilayah di atas muka bumi ini sudah diklaim atau sudah termasuk wilayah dari suatu negara kecuali samudra dan Antartika tadi. Nah, negara itu dicirikan oleh tiga fitur, tiga poin, tiga ciri-ciri utama, yaitu wilayah, rakyat, dan kedaulatan. Nah, pada akhirnya negara itu didasarkan pada kekuatan tentara, militer, polisi, atau aparat keamanan dan hukum mereka atau konstitusi. Tetapi agar stabil dan demokratis, penggunaan kekuatan negara harus dianggap sah oleh warganya. Artinya, penggunaan kekuasaan harus sesuai dengan norma dan istilah legitimasi secara khusus digunakan oleh Max Weber tadi dalam definisi negara. Nah, globalisasi secara luas diklaim menyebabkan penurunan kekuatan negara bahkan keruntuhannya. Tetapi meskipun demikian, negara tetap memiliki kekuasaan yang sangat besar atas warganya dan sebagai aktor dalam sistem internasional. Ya, baik, tersebut yang saya jelaskan tadi adalah merupakan bab 1 dari buku ini, Ustaz. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Azam El-Sahijin. Ya. Mungkin belum saya lempar ke teman yang lain. Ada beberapa pertanyaan tadi. Satu, judulnya tadi apa? Azam. Judul bab 1 tadi apa? Masih antum itu audionya masih belum antum aktifkan. Audionya masih dimatikan. Membahas tentang asal muasal negara, asal muasal dan perkembangan negara. Apa catatan penting dari apa yang antum sampaikan tadi? Nah, catatan penting yang saya sampaikan tuh beda lah ya dengan kesimpulan catatan penting. Ya, menurut antum. Menurut saya tuh ketika kita ingin belajar tentang perbandingan politik,
hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu tuh tentang definisi apa itu negara, Ustaz. Jadi Ya. kita tidak akan bisa membandingkan negara satu dengan negara lainnya kalau kita belum mengetahui secara lebih mendalam apa itu negara. Makanya dalam bab pertama ini dibahas tentang negara. Begitu, Ustaz, catatan penting saya. Terus catatan kritis atau apa pertanyaan yang ingin antum gali ya dari yang antum sampaikan tadi. Pertanyaan dari saya, Ustaz. Ya, pertanyaan dari saya tuh di sini kan tadi di buku ini tuh dibahas kalau dalam globalisasi itu batas-batas negara tuh seakan-akan menjadi kabur, Ustaz. Maksudnya kita di Indonesia ini bisa video call dengan orang yang di Eropa. Jadi kan seperti batas negara itu menjadi kabur. Nah, apakah globalisasi ini sebenarnya tuh mengancam kedaulatan negara atau bagaimana, Ustaz? Itu pertanyaan saya. Oke. Bagus ya. Ya. Sekarang, Ustaz. Oke. Pertama sebelum dilempar ya ke yang lain ya, yang catatan yang ingin saya sampaikan dulu ya. Pertama secara umum sudah bagus ya pembahasan antum tadi ya. Hanya nanti yang perlu ya, nanti saya kira tidak hanya Zahidin ya Azam ya, Azam. Ya, Azam. Satu, tolong disampaikan ya dari buku mana beberapa tadi ya, sebagai suatu pengantar apa saja. Ini biar ada rentetannya dengan resensi buku yang antum sampaikan kemarin. Hanya nanti perbabnya tidak perlu didetailkan. Baru yang kedua itu bab yang terkait dengan apa yang antum presentasikan tadi. Misalnya ini bab 1. Bab 1 itu sebelum ada narasi begini, itu juga bagus. Antum tunjukkan poin-poin pentingnya itu apa. Ya, poin-poin pentingnya itu apa. Tadi lah, subbabnya kayak apa saja. Itu oh bab ini lebih fokus pada ini supaya antum memahami bab ini secara komprehensif dan lengkap. Oke ya. Baik, kemudian yang ketiga, saya ingin memperkuat ya konsep. Bagaimana Anda menjelaskan tentang fenomena Palestina, fenomena Indonesia ya, dalam konteks ini. Kalau antum memahami ya dengan berbagai teori, konsep teori tadi, bagaimana Anda menjelaskan tentang fenomena Palestina, fenomena Indonesia. Dua itu aja, silakan. Masih Azam ya. Silakan Azam. Bagaimana kita menjelaskan tentang fenomena Palestina gitu, Ustaz? Ya, sama Indonesia dengan menggunakan konsep atau teori negara yang antum terangkan tadi. Silakan. Ya, Afan, dalam pasnya dari Indonesia itu dalam kasus apa, Ustaz? Seperti dalam hal kemerdekaan kita bicara atau tentang asal negara. Iya. Iya kan? Atau Palestina dulu, mana yang antum mudah jelaskan? Antara Palestina atau Indonesia? Indonesia, Ustaz. Ya, silakan. Ya, Indonesia itu kan tadi ada masyarakat, ada wilayah, ada kedaulatan. Iya kan? Kata kuncinya tiga itu tadi. Bagaimana antum menjelaskan itu? Nah, jadi dalam konteks Indonesia. Ya, dalam konteks Indonesia tuh Indonesia kan itu benar-benar berdaulat apa berdaulatnya kepada rakyat atau berdaulat sama oligarki? Ya, coba jelaskan. Silakan. Ya. Indonesia tadi kan dijelaskan ya, tiga poin penting suatu negara, bisa dikatakan negara. Indonesia tuh ya termasuk mempunyai 3 poin itu, Ustaz. Yang pertama wilayahnya sudah jelas, sudah diatur, dan kedua masyarakat, dan yang ketiga kedaulatan. Jadi Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara, Ustaz, menurut teori tadi. Ya mungkin kalau bicara tentang kedaulatan sangat subjektif ya, artinya
relatif ya. Ya, Sebuah mungkin bisa kedaulatan dikatakan negara relatif. relatif. Kalau dimasukkan dalam konsep ini, di layar kelihatan ya. Oh, kelihatan, Ustaz. Pertama ada yang menyebut ya, ini kan ada satu ya, teori terbentuknya negara itu ada teori politik normatif dengan teori politik empiris. Kembali ke Indonesia tadi, gimana untuk menjelaskan? Lebih enak dijelaskan dengan teori politik normatif atau teori politik empiris? Atau antum ngasih contoh dulu, teori politik normatif itu ini didasarkan pada nilai dan bagaimana seharusnya dunia itu menjadi seperti apa. Ya, Iya, yang kedua ya pokoknya mengalir saja gitu ya, gara-gara teori politik. iya. Bagaimana Anda menjelaskan? Jadi kalau menurut Indonesia tadi, menurut saya itu bisa dijelaskan tentang ini menggunakan teori politik empiris, Ustaz. Ya, seperti yang kita tahu tuh Indonesia pada awalnya tuh mempunyai sila-sila dasar atau Pancasila. Nah, Pancasila ini kan menjelaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan itu, dan dari Pancasila itu berangkat dari nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya merupakan bagaimana seharusnya negara itu berjalan, bagaimana seharusnya Indonesia itu dibentuklah rel untuk berjalan. Negara Indonesia ini harus menjadi seperti apa. Nah, jadi ya, sesuai dengan teori politik empiris, ya menjelaskan tentang kenyataan sebenarnya bagaimana negara berjalan dan terbalik. Teori politik normatif, Ustaz. Bagaimana seharusnya dunia ini menjadi seperti apa? Bagaimana seharusnya Indonesia ini menjadi seperti apa dan bagaimana Indonesia ini pemerintahnya bertindak. Ya. Jadi fenomena Indonesia ini bisa dijelaskan mulai teori politik normatif. Ini Azam. Dalam ilmu ya, ilmu itu bisa dua-duanya Azam. Oh, bisa Tinggal dua-duanya. nanti kita melihatnya dari mana. Ya, Kalau baik. misalnya kita melihat Indonesia dengan perspektif Pancasila dan UUD 45, kita gunakan teori politik normatif. Oh, maunya Indonesia itu satu negara yang berketuhanan, negara yang berkemanusiaan, gitu kan? Negara yang harus mengedepankan persatuan, negara yang mengedepankan kerakyatan, negara yang akan mewujudkan keadilan sosial. Itu kan bagaimana sebenarnya itu gunakan teori politik normatif. Saya dipahami. Bisa. Hanya di dalam sistem politik itu kan nggak tunggal. Satu saat menggunakan parlementer, ya kan? Satu saat menggunakan presidensil, atau sekarang presidensil dengan rasa parlementer, itu baru kita tidak bisa memahami dengan teori politik normatif, tapi teori politik empiris. Bisa dipahami, Azam? Bisa. Dan teman-temannya kan? Oke. Kalau dalam konteks ini ada konstitusional, etikal, moral, konflik, pluralis. Itu Indonesia masuk di mana? Ethical and moral. Dasarnya apa? Dasarnya Indonesia itu konstitusi. Kalau menegakkan Pancasila sebagai Nilai. orientasi ya di dalam membangun negaranya itu, gitu loh. Oh iya. Tapi kalau sudah arahnya misalnya tadi, cenderungannya bukan ke etikal dan moral. Yang penting berkuasa, terus dikendalikan oleh oligarki, itu berarti apa ini? Nah? Konstitusional, etikal, dan moral kan nggak ketemu ini. Iya. Azam. Iya. Betul nggak? Betul. Apa yang terjadi? Ya, berbeda. Bisa konflik, iya kan? Bisa konflik, bisa. Iya. Ini sama ya nanti dalam konteks memahami negara yang lain itu begitu. Ini kan saya memberikan semacam simulasi ya. Bagaimana memahami konsep teori terbentuknya suatu negara dan menganalisis. Oke, saya tambahkan misalnya
Dalam kasus misalnya adanya ASEAN, ya. ASEAN ada namanya apa namanya tadi PBB dan sebagainya, itu kan Anda tadi menyebut semakin tidak jelas. Ya. Saya memahami itu adalah konsekuensi logis. Sebuah negara itu akhirnya nggak bisa berdiri sendiri, ya kan, Azam? Iya, Ustaz. Nggak bisa sendiri, mesti tergantung dengan yang lain. Kayak Vatikan itu nggak tergantung karena dia sudah punya jaringan internasional juga kan, yang membawahi negara-negara, terutama negara-negara yang arahnya Katolik ya. Katolik itu semuanya jadi satu, terutama negara-negara Eropa kan. Ya. Terus kemudian Amerika itu kalau kita lihat sisi ideologisnya kan Zionisme kan. Zionis. Nah, dia punya kebutuhan juga, lahirlah yang namanya PBB. PBB itu kalau dalam konteks Islam boleh nggak disebut khilafah? Azam. Bukan khalifatullah ya, tapi khalifah apa? Kekhilafahan. Boleh nggak PBB disebut kekhilafahan? Nah, kalau PBB, kalau kita melihat secara konteks perserikatan bangsa-bangsa ya mungkin boleh saat dalam ya yang hanya khalifatullah atau khalifatus syaitan. Khalifatul ghairullah ya, bukan kan setan. Selain Allah kan itu. persatuan. Tapi itu namanya konsep khilafah. Makanya lucu. Nah, kita jelas punya dasar. Lahirnya khilafah itu kan mulai dari Rasulullah kan khilafah nubuwah, ya kan? Ini kita bicara konteks buat view Islam ya. Kita bicara tentang khilafah Khalifah Urasidin, itu kan ada namanya siapa? Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali. Utsman, Ali. Itu siapa? Dan khalifah. Khalifah itu siapa? Pemimpin dunia, tidak sekedar negara kan, pemimpin dunia kan. Di masing-masing kekhilafan kan punya perluasan ya di apa namanya? Luas tidak hanya antar batas satu dua negara, antar negara kan. Bisa dipahami ya, Azam? Iya. Ya. Bisa saya Terus pahami. yang kedua itu nanti adalah misalnya ada yang namanya khilafah pasca Khulafaur Rasyidin. Ada namanya Umayyah, Abbasiyah sampai Utsmaniyah. Itu dari 632 Masehi itu khilafah nubuwah sampai hilangnya kekhilafan itu kan 1924. Sekitar 24 sampai sekarang itu kan hampir 100 tahun yang lalu kan, baru ketiadaan khilafah. Ada. Dalam konteks sebelumnya itu ada di Eropa itu ada namanya Romawi dan Persia. Itu negara apa kekuatan global? Itu aja. Romawi dan Persia tuh kekaisaran, tapi mereka tuh kayak ini, kayak otoriter. Antar negara kan, terlepas ya. Otoriter atau tidak ya. Itu kan antar negara kan, dan itulah fondasi peradaban Barat kan. Iya kan? Ya, Eropa, Persia itu kan peradaban. Dan itu tidak satu negara. Persia itu kekuasaannya meliputi antar negara. Bisa dipahami? Bisa. Nah, masing-masing setiap negara, setiap ideologi itu pasti di samping memiliki kekuatan domestik, itu ada kekuatan global. Kalau Zionisme itu ya kekuatan globalnya ya kayak PBB. Nah, Katolik itu ada namanya Vatikan, itu semuanya di situ. Islam ya khilafah nubuwah, khilafah, konsep khilafah tadi. Kan gitu anunya. Oke, ada yang ingin tanya? Yang lain silahkan. Halo, videonya dinyalakan, bro. Iya. Ngomong sama siapa? Silahkan, Fauzi, Rengga. Ada yang ditanyakan?
Oke ya, cukup itu dulu ya.